Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Linda Putri dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi finansial pada aplikasi komputer. Yang pertama yaitu fungsi Excel FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk formulanya yaitu sama dengan FV buka kurung red, n per, min PMT, dalam kurung PV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk keterangannya yaitu red itu suku bunga per periode, n per adalah jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap. Untuk nilai PV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Untuk yang kedua yaitu fungsi Excel PV atau Present Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini. Untuk formula di Excel-nya yaitu sama dengan PV, buka kurung red, n per, PMT, min dalam kurung PV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk keterangannya masih sama yaitu red itu suku bunga per periode, n per itu jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap atau anuitas. Untuk anuitas ini dibuat negatif agar hasil akhir formula bersifat positif. Untuk nilai FV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Yang ketiga yaitu fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for an Annuity. Fungsi ini digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayaran. Untuk formula di Excel-nya yaitu sama dengan PMT buka kurung red, n per, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk keterangannya masih sama, red itu suku bunga per periode, n per itu jumlah periode, min PV itu adalah nilai present value. Di sini dibuat negatif agar hasil akhir formula memiliki nilai positif. Untuk nilai FV dan tipe bersifat opsional, artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Untuk yang ketiga yaitu IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu bunga angsuran atau interest payment yang biasanya disebut IPMT. Formula di Excel-nya yaitu adalah sama dengan IPMT buka kurung red, per, n per, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk red, n per dan PV-nya masih sama seperti penjelasan saya di awal. FV dan tipe itu opsional, jadi kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa, tidak dicantumkan. Untuk per ini adalah periode. IPMT adalah bunga pada periode ke N. Untuk yang kedua adalah angsuran pokok atau principal payment atau bisa disebut PPMT. Formula di Excel yaitu sama dengan PPMT buka kurung red, per, n per, min PV, dalam kurung FV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk red itu masih sama seperti yang saya jelaskan di awal. Per itu periode, n per itu jumlah periode, min PV itu dijadikan min karena agar hasilnya akhir itu positif. FV dan tipe itu opsional, jika tidak digunakan juga tidak apa-apa. PPMT itu adalah angsuran pada periode ke N. Yang terakhir yaitu fungsi Excel n per atau jumlah periode. N per ini adalah jumlah periode
dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Untuk formula di Excel-nya yaitu sama dengan N per buka kurung rate, min PMT, PV, dalam kurung FV, dalam kurung tipe, tutup kurung. Untuk keterangannya masih sama, rate itu suku bunga per periode, min PMT ini adalah nilai angsuran tetap atau anuitas. Ini dibuat negatif agar hasil akhir dari formulanya bersifat positif. Untuk PV-nya itu nilai present value. Nilai EV dan tipe bersifat opsional artinya bisa diabaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Untuk contoh soal dan pengerjaan di Excel, saya langsung di Excel-nya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu future value. Contoh soalnya adalah Selin mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 1.200.000 dengan bunga sebesar 2%. Berapa uang Selin setelah 2 tahun? Nah, di sini diketahui yaitu rate. Rate-nya itu bunga. Bunganya sebesar 2%. Dan N per-nya yaitu periode selama 2 tahun. Dan PMT uang tabungannya itu sebesar 1.200.000. Untuk mencari EV atau nilai aset di masa yang akan datang, itu caranya sama dengan EV yaitu rate, N per, min PMT. Nah, di sini diperoleh hasil sebesar 2.424.000. Untuk contoh soal yang kedua yaitu present value atau PV, merupakan nilai aset atau investasi saat ini. Contoh soalnya yaitu Selin mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 1.200.000 dengan bunga sebesar 2%. Setelah 2 tahun ia ingin uangnya menjadi 5 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Nah, di sini diketahui yaitu rate-nya itu 2%. Terus N per-nya itu 2 tahun. Dan PMT-nya yaitu 1.200.000. Dan EV-nya yaitu 5 juta. Nah, untuk mencari nilai PV, saldo yang harus ditabungkan yaitu dengan cara sama dengan PV itu rate, N per, PMT, min ini. Nah, kita centang. Nah, di sini diperoleh hasil 2.475.970. Nah, ini saldo awal yang harus ada di rekening. Untuk soal yang ketiga yaitu periodic payment for annuity.
atau biasa disebut PMT. Nah, di sini PMT contoh soalnya adalah Selin ingin membeli kamera Canon seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 4% per tahun, dicicil selama 2 tahun. Selin membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Nah, di sini sudah diketahui, yaitu PV-nya sebesar 6 juta. Untuk rate-nya yaitu bunga sebesar 4% dan NPR-nya yaitu 2 tahun. Periodenya 2 tahun. Untuk mencari PMT yaitu dengan cara sama dengan PMT itu rate 4%, NPR, min PV. Kita centang. Nah, hasilnya yaitu 3.181.176. Ini adalah angsuran di setiap bulannya, setiap tahunnya mengangsur sebesar 3.181.176. Untuk contoh soal yang keempat yaitu IPMT atau interest payment. Ini diketahui soal yaitu adalah Selin ingin membeli kamera Canon seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 4% per tahun, dicicil selama 2 tahun. Selin membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Nah, ini diketahui yaitu PV-nya 6 juta ya. PV-nya 6 juta. Dan rate-nya bunganya yaitu 4%. NPR-nya itu periodenya selama 2 tahun. Dan periode NPR yaitu jumlah periode, jumlah cicilan itu periodenya selama 2 tahun. Nah, periode ini yang ditanyakan yaitu pada tahun pertama yaitu periode ke-1. Untuk mencari IPMT diketahui rumus IPMT. Nah, ini rate, per periode ini, terus NPR, terus min PV. Kita centang. Nah, ini adalah berapa besar bunga yang diterima, yaitu pada tahun pertama besar bunganya adalah 240.000. Untuk soal yang kelima yaitu PPMT. PPMT di sini dengan contoh soal, Selin ingin membeli kamera Canon seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 4% per tahun, dicicil selama 2 tahun. Selin membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Nah, ini ditanyakan yaitu angsuran periode.
Ini diketahui PV-nya. PV-nya di sini adalah 6 juta. Untuk rate-nya itu sebesar 4%. Untuk N/per banyaknya tahun itu selama 2 tahun, dan yang ditanyakan itu adalah periode pertama ya, atau periode ke-1. Nah, untuk mencari angsuran periode ke-1 itu adalah dengan cara, untuk mencari nilai PPMT itu dengan cara sama dengan PPMT ini, yaitu rate, rate itu bunga, besar bunganya itu 4%, terus setelah itu periode yang ditanyakan yaitu periode pertama, yang selanjutnya N/per itu banyaknya tahun. Nah, yang terakhir yaitu min PV. Ini dijadikan min agar nilainya nanti menjadi positif. Nah, di sini kita centang. Nah, untuk hasilnya yaitu angsuran periode pertama sebesar 2.941.176.000. Terakhir yaitu jumlah periode atau N/per. Di sini diketahui soal Selin ingin membeli kamera Canon seharga 6 juta secara kredit dengan bunga 4% per tahun. Selin membayar angsuran secara tetap sebesar 625.500. Berapa lama cicilan laptop lunas? Nah, di sini diketahui PV-nya yaitu 6 juta. Dan rate-nya itu sebesar 4%. Rate itu bunganya itu 4%. PMT itu angsurannya sebesar 625.500. Nah, untuk mencari lamanya cicilan itu dengan rumus sama dengan N/per nih. Nah, rumusnya adalah rate, min PMT, PV. Kita centang. Nah, lamanya cicilan laptop lunas yaitu 12 bulan atau sekitar 1 tahun 3 bulan. Nah, ini dia adalah contoh soal dari PV, dari EV, terus PV, PMT, IPMT, PPMT, dan N/per. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.